itulah serunya Premier League, the run in, dan bahkan kalau tadi kita bicara tentang dua kandidat juara, kita akan menyeberang ke satu tim yang terus asik dibahas, Manchester United yang udah healing cukup lama juga. Gue sampai lupa lo mereka masih ada. Gue juga lupa apakah mereka masih jadi sebuah tim bola. Masih Carrick pelatihnya. Apa? Pelatihnya masih Carrick. Pelatihnya sekarang David May. Tapi sebelumnya kita ada yang mesti dipromoin dulu nih. Gak pernah bosen saya ingetin buat kalian yang gak mau repot soal aki lemah. Sekarang udah ada solusinya. Aki GeForce, produk asli Indonesia tapi kualitasnya kelas dunia. GeForce ini dirancang khusus buat iklim tropis Indonesia, jadi tahan panas, tahan macet, dan kuat di kondisi jalanan kita. Sekali starter langsung nyala. Ada pilihan maintenance free, jadi kamu gak perlu isi air aki lagi, tinggal pakai saja. Variannya juga sangat lengkap, dari motor harian sampai mobil SUV, dan tentunya semua ada. Cek langsung di geforcesantini.com atau di Instagram dengan handle @geforce_id. Jadi kalau kamu pengen aki yang awet, kuat, dan siap nyala kapanpun, pilih GeForce, aki jagoan dari Indonesia. Kelas. Dan ada saweran. Sebelum kita bahas yang paling ditunggu, Manchester United, saweran dari dua pemirsa kita ini, dari Raditya. Bang Aldi udah mulai biasa belum dengan jokes netizen, yaitu quadruple, two treble, two double, two trouble. Harusnya udah ya. Kita lihat aja siapa yang akan tertawa di akhir nih, ya kan? City. Ayo Arsenal dong, semangat. Iya. Iyalah, kasihan Mikel. Kasihan Mikel. Atau dia ada yang bilang juara Kasihan aja. fansnya di. Hah? Kasihan Kasihan fansnya. fansnya. Mikel gitu-gitu dibayar sama Arsenal gede. Gak ada masalah dia. Fansnya yang udah invest terlalu besar untuk tim ini. Tapi kan fans sih punya kesempatan nonton di Emirates, stadion paling bagus bahkan di dunia menurut gua kan. Tottenham? Hah? Oh, itu kan IO. Oh ya, untuk konser, untuk balapan-balapan. Itu bisa di Tottenham Stadium untuk tinju. Sekarang mendingan nonton Tyson Fury di sana ya. Sana ya. NFL aja ke situ ya. NFL aja ke situ. Iya, NFL itu dia buat kandang NFL itu. Next, wah belum menghilang nih. Oke, dari Sugap ya. Bagus. Ada nggak sih sejarahnya seorang asisten pelatih kayak Arteta bisa bawa tim juara? Kroenke mesti pertimbangin Zidane tuh sempat jadi pelatih. Klopp, Enrique Zidane kan? Zidane buat mana dong? ganti Arteta. Kalau di La Liga ada Zidane. si Zidane, ada si Trivia memang Aldi. siapa namanya Tito Villanova. Tito juara liga. Kalau di La Liga ada ya. Andre Villas-Boas pernah juara nggak di Chelsea? Enggak ya. cepat ya karirnya, pendek. Tapi sekarang jadi bos di FC Porto ya. Petinggi. Asisten-asistennya si Sir Alex gagal semua ya. Gagal. Nggak ada yang benar. Nggak ada. Queiroz. Carlos Queiroz spesialis World Cup. hancur. Iya. Oke, itu tadi Jadi ada saweran. sejarahnya ya? Satu lagi ada? Nggak ada ya? Udah. Kalau kalau juara dunia ada Maresca. Hah? Wah, juara dunia, iya. Enzo Maresca. Enzo Maresca, Club World Cup Champion. Wis. Mengatakan yang sebenarnya tapi disingkirkan. Diganti oleh Liam Rosier. Gue punya insight sedikit tentang Liam Rosier dari orang dalam ya. Katanya apapun yang terjadi di musim ini untuk dia itu adalah sebuah free pass. Bahkan juga untuk musim datang kalau juga nggak finish di top 2 juga free pass. Karena durasi kontraknya panjang dan mereka ingin nge-shape seorang pelatih muda yang bisa nurut tentang apapun yang disuruh sama yang di atasnya. The next Jadi for Chelsea fans, termasuk yang salah satu orang yang dekat dengan gue, good luck with that. Iya sih. kasih. Fans Chelsea yang beneran sih sebenarnya Udah bukan- biasa. Bukan seneng sih kemarin Chelsea kalah. Hah? Justru kesel lihat the way they play gitu. Iya, Liam Justru Rosier, yang iya. buat lucu-lucuan aja sih bahwa ya Iya. mungkin Arsenal nggak juara. Iya. Cuma fans Chelsea yang beneran sih pasti kecewa sih. lah. Dan anehnya lagi kan kalau dia mau bisa step in untuk bisa I'm the boss here, otoritas. No way, never. Yang harusnya dihukum juga ya Marco Correa. Iyalah. Ngomongnya lebih parah. Iya. Enggak tuh. Tapi enggak. Oke, next Manchester United yang sudah libur sangat lama akan bertemu dengan Leeds United. Monday Night Football, salah satu pertandingan yang sangat dinanti. Rose Derby. Persaingan luar biasa, Rose Derby, dan selalu ada intrik, cerita menarik, dan selalu berlangsung panas apa? Ya. Ya, iya. Asal gua United masih ingat cara main bola. setelah 24 hari. Akhirnya nonton juga. Lebih 26 ya karena mereka iya. karena mereka mainnya Nggak di midweek. Monday night. bukan di weekend gitu. 26. Karena lawannya pada main FA, pada main. Iya, Semua main di minggu cup lalu kan competition masih ada. Minggu lalu FA. banget ya, liburnya. Sebelumnya winter break lagi. International break. International Iya. break. Iya bener. Jadi begitu selesai international break kan langsung Piala FA. Kapan Jadi ya? libur Iya. lagi. Jadi ya ini momentum United untuk ngebuktiin lagi, terutama Carrick ya, masih bisa nggak mempertahankan momentum itu. Mau nggak mau ini the best coach kalau kita bicara 10 laga ke belakang ya. Ya. Pencapaiannya yang paling bagus dibanding coach-coach yang lain walaupun tidak terganggu
Eropa. jadwal lain gitu ya. Jadi ya ini bisa nggak dia manfaatin situasi itu? Gue menantikan itu. Ya tergantung lagi lah pemilihan pemainnya, banyak yang cedera juga ya. Terutama di belakang, kayaknya Luke Shaw bakal digeser jadi back tengah. Sementara Mazraoui kayaknya bakal back kiri dengan Dalo. Apakah masih works? Apa yang coba dibangun sama Carrick ya? Carrick di beberapa pertandingan terakhir. Gue sih menantikan itu sih. Walaupun ya Leeds kalau mereka nemuin ritmenya agak nyebelin juga sih ini tim. Terutama dari sisi counter, Aronson speednya bagus, Calvert-Lewin bola-bola atasnya luar biasa. Tanaka juga bisa dengan dribbling ala Mitomanya. Itu juga bikin repot juga. Jadi ya kayaknya nggak mudah juga ya bagi United. Terutama setelah mereka lama nggak bermain. Itu justru menjadi faktor yang kayaknya kelamaan nih. Kalau dia cuman itu nggak 10 hari gitu mungkin berbeda ya, tapi kalau 26 hari lu nggak main. Sebulan ya? Udah kayak musim ya. Pre-season ini kemarin. Lo bisa balik ke performance lo yang kemarin apa enggak? Ini menarik banget untuk ditunggu. Gua rasa ini berat nih Mas buat MU ntar malam ya. Ya, apalagi Leeds juga kan formnya luar biasa kan. Di FA Cup juga oke. FA Cup juga oke, dan satu-satunya tim yang bisa menang nyaman. Ya, sama sih. Masih berlangsung Ketemu dia. Chelsea ya? Ketemu Chelsea ya. Masih Southampton bisa lawan potensi City. final lagi untuk lawan Chelsea yang lagi performanya sekarang. Tapi Leeds musim ini satu-satunya tim yang bisa nyaman ngalahin si Leeds cuma Arsenal doang menurut gua lawan City mereka. Nah ini Jal, ada sisa laga jadwal. di Premier League untuk Manchester United, masih ada match-match yang sangat sulit, masih ada Leeds kan nanti malam. Yes. Terus ada Liverpool juga yang akan menunggu mereka juga. Away ke Chelsea. Chelsea away. Apakah itu sulit kita nggak tahu. Brighton away. Nah itu baru tricky. Pekan 33 sampai 35 Sunderland sih away. direct ini semua ya. Iya kan? Direct rival mereka buat di zona UCL semua. Kalau mereka bisa sapu kemenangan sampai pekan 35 gue rasa done and dusted buat di Liga Champions bagi United. Tapi kalau sampai ada momen kepleset dari pekan 32 sampai 35 gue rasa masih berat bagi mereka, dan dimulai dari Leeds karena ada periode ketika sebelum lawan Newcastle tuh menurut gue MU juga dapat libur yang cukup panjang ketika ada FA Cup pada saat itu, tapi mereka mainnya juga nggak bagus. Jadi gue rasa ini lagi-lagi laga ntar malam ujian bagi Michael Carrick ketika dapat privilege lu libur, lu mainnya bisa seger apa enggak, karena yang terakhir mainnya nggak seger sama sekali, dan gue khawatir ntar malam Leeds juga bisa menyulitkan bagi MU sebenarnya. Iya dengan momen mereka bersiap di Ireland, katanya ini menyatukan squad lagi, mereka siap untuk final push, mengamankan posisi di top 3, dan bahkan dengan slip up dari Aston Villa di City Ground, ini juga menjadi satu hal yang sangat positif kalau ada kemenangan yang bisa diraih. Lo melihat dengan situasi mereka lama nggak main, kemudian juga para bintangnya juga ada beberapa yang cedera, tapi Harry Maguire diperpanjang kontraknya, apakah itu positif atau enggak? Positif. Dan approach menuju ke laga di mana Leeds bawa momentum, walaupun mungkin Stark tidak akan main ya karena cedera kemarin Gue di bingung Cup kenapa Competition. apa momentum bagus dari Leeds gitu loh. Nggak ada yang terlalu menarik-narik banget dari Leeds kalau mau dibahas sebenarnya. Surviving Surviving doang. Dia seri lawan West Ham adu penalti. Dia seri sama Brentford, dia seri sama Palace kalah sama Sunderland. Maksud gua apa yang membuat itu semua menjadi baseline untuk memberi narasi bahwa ini akan menjadi laga yang sulit bagi MU? No. Yang justru yang membuat laga ini akan sulit bagi MU adalah calon siapa pairing central defendernya MU, Euro Haven, itu doang. Euro Haven apa Euro Show? Bisa jadi. So center back udah mulai. Tapi dalam 3 back, bukan 4 back. 4 back dia jadi Bisa center juga, back. iya. Nggak efektif pasti. Kalau untuk 3 back dia jadi LCB oke. Kalau untuk 4 back dia jadi center back tengah nggak mungkin. Itu siapa Licha ya? Martinez. Iya, Martinez. Yang kiri. Nah, kalau ada Martinez maybe better. Cuma kalau yang main adalah Euro sama Heaven, itu yang menjadi titik lemah MU. Selebihnya Dalo Shaw, Casemiro Maino, Bruno Fernandes, siapa namanya Cunha, Bemo Sesko. Masa seri lawan Leeds? Tapi kan midfield frontline Leeds juga bahaya, match-nya Nggak bahaya, lagi bagus. nggak bahaya. DCL No, formnya DCL udah mulai bagus, Luin lu bilang better. striker bagus sekarang, enggak juga lah. Tapi dengan kondisi backline dari United, Nah, itu yang- dia makanya. Yang mungkin bisa menyakiti MU adalah di belakang mereka, center defender mereka. Bukan karena bagusnya Leeds. No, ini beda level Leeds sama MU Oke. kualitasnya. Oke, prediksi lu di untuk match nanti. 3-0. 3-0. 3-0. Oke. It's gonna be party at Old Trafford. Tapi kan Leeds Manchester Lu United berapa? one of the most Oke, lu berapa? exciting games yang dinanti oleh kedua fans. Of course. Lu Pasti berapa? main di lapangan juga keras. Exactly. Lu berapa? Hah? Lu berapa? 2-1 lah. Menang. Manchester United. Tapi si MU. Lu berat lu berapa? 1-1 gue. Ya, Sasario. Kayaknya tetap United tapi close game. Close game ya. Close game. No. Gue Close game. serius. Gua kebobolan, mungkin 3-1 deh. Mendekat gua.
Tapi 2 gol selisihnya. Belum kalau ada kartu merah, belum Itu, tahu. iya. Sama juga. Oke, saweran terakhir ini. Wow, 100 Ini ribu. menang ini. Dari tanda tanya buat Bang Aldi. Mau nanya dong. Lu pernah ngomong filosofi permainan ETH itu apa? Padahal Carrick juga sama. 4-2-3-1. Sebentar, jangan samakan filosofi dan juga formasi. Filosofi? Itu 2 hal yang berbeda. Lu boleh pakai 4-2-3-1 tapi bermain sebertahan kayak Arsenal kemarin. Lu pakai formasi 3-4-3 tapi menyerang juga bisa. Kalau ETH bener-bener nggak ada filosofinya. Filosofi ETH adalah bener-bener bikin compact, terus serangan balik cepat. Kadang bagus, konsistennya jelek. Jadi nggak ada hubungannya formasi 4-2-3-1 dengan filosofinya ETH. Gitu aja sih. Oke, itu dia. Tadi Aldi juga ada prediksi, Rijal juga, Sabto juga dengan potensi United akan unggul. Hanya Rijal tadi mengatakan imbang. Kita nantikan tentunya. Haters, jatuhnya emang haters. Kita nantikan Iya. MNF yang tentunya akan sangat seru. United bertemu dengan Leeds United, Manchester United bertemu dengan Leeds United di Old Trafford nanti dini hari. Terima kasih banyak JM Team yang udah nonton dan jangan lupa saksikan klip-klip dari DPI di YouTube channel kita dan terima kasih juga untuk GeForce dan kita ketemu lagi di hari Rabu.